Hai guys, selamat datang di channel Gudang Kreasi Terlengkap. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Begitu juga kabar Gudang Kreasi, juga baik kok. Hehe. Pada kesempatan hari ini, Gudang Kreasi akan membahas sebuah film yang sangat seru loh, dan bisa dibilang film keluarga juga sih. Film ini berjudul Mulan 2020. Film Mulan adalah film adaptasi dari film kartun yang sama di tahun 1998 dan juga dibuat kembali di tahun 2004. Dan kini Disney mengangkatnya ke dalam versi live action. Terlepas dari segala polemik di belakang film ini, film Mulan ini cukup memuaskan, meski tidak seheboh versi animasinya. Dan juga film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Liu Fei sebagai Mulan, Jet Li sebagai seorang kaisar yang gagah berani, dan Donnie Yen sebagai Komandan Tung. Oke guys, kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan buat yang mau request film lainnya, silakan kalian request di kolom komentar ya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak. Ia adalah Mulan kecil yang sedang berlatih bersama sang ayah. Dikatakan Mulan memiliki bakat yang spesial dan Qi yang kuat. Apa itu Qi? Qi adalah tenaga dalam. Mulan hidup di zaman di mana wanita tidak boleh melakukan hal yang lelaki lakukan karena akan dianggap membawa malu bagi keluarganya. Simpelnya, tidak ada emansipasi, salah guys, maksudnya emansipasi wanita, hehe. Kemudian scene beralih kepada keluarga bernama Hua. Dan jika kalian tahu, di zaman itu satu keturunan itu membuat sebuah rumah yang memutar seperti stadion bola ya guys. Dan mereka semua tinggal di sana dengan bertetangga. Hingga pada suatu ketika Mulan kecil membantu ayahnya menangkap ayam. Namun ketika ayam terakhir mau ditangkap, tiba-tiba ayamnya nakal dan bandel. Lalu ayam itu berlari-lari ke sana kemari. Tanpa sadar, Mulan kecil mengejar ayam itu kemanapun ayam itu lari. Sampai-sampai Mulan kecil naik ke atas loteng. Aduh Mulan, segitunya ya kamu, hehe. Semua orang keheranan dengan keahlian Mulan di usianya yang masih kecil. Hingga ketika Mulan akan terjatuh, ia pun dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya dengan keahliannya. Salut deh sama Mulan. Ayahnya terlihat bangga, namun anehnya semua warga terlihat tidak senang dengan apa yang Mulan lakukan. Ya, mereka menganggap si Mulan kecil sudah kayak anak cowok ya guys. Kemudian di malam hari ketika Mulan sedang menyisiri rambut adiknya, terjadilah perdebatan antara ayah dan ibunya yang mempermasalahkan kelakuan Mulan kecil. Hingga si ayah pun mulai berbicara kepada Mulan kecil agar mulai saat ini kau harus menyimpan Qi-mu dan berlakulah sebagai wanita untuk membanggakan orang tuamu. Mulan kecil pun terlihat sedih, namun ia pun menuruti kemauan ayahnya, dan film Mulan pun dimulai. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, di sebuah jalur perdagangan paling terpopuler di masanya,
yaitu jalur sutra. Terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang berjalan menuju Cina. Tiba-tiba ia dicegah oleh seorang wanita misterius yang mempunyai kekuatan sihir yang tinggi. Ia pun terlihat menghipnotis lelaki itu dan masuk ke dalam raganya. Kemudian diperlihatkan sebuah kota perdagangan mendapat serangan dari kaum Lauran. Dan terjadilah sebuah pertempuran di sana, di mana si lelaki yang dirasuki tadi mulai membuka serangan dari dalam dan menjelma menjadi wanita penyihir lagi. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih dan satu prajurit yang tersisa kembali dirasuki dan melapor kepada sang raja. Lantas sang raja pun mengeluarkan titah wajib militer untuk mempertahankan kedaulatannya dengan menyuruh setiap warganya menyerahkan satu anak lelakinya untuk menjadi warrior maksudnya ya guys, hehe. Dan setelah melakukan hal itu, si penyihir jadi-jadian pun pergi dan terbang menjadi burung hantu. Kok mirip sih sama hero Parsa di Mobile Legends ya guys. Ia pun pergi menemui Borikhan, pemimpin dari pasukan Rauran, dan sepertinya ia bekerja kepadanya. Namun dari percakapannya kita tahu bahwa si burung hantu itu nggak bisa ngapa-ngapain guys. Kemudian scene beralih kepada si Mulan dewasa. Terlihat ia sedang berkuda mengejar dua kelinci. Lah, kok malah jadi iklan nih guys, haha. Ia pun pulang dengan ceria, namun ia harus mendapat kabar yang tidak mengenakan. Setelah kata orang tuanya, si Mak Coblak pun si Mak Comblang desa sudah menemukan jodoh yang pas buat si Mulan, dan Mulan akan segera dinikahkan. Ia pun kemudian dilatih menjadi wanita sejati dengan diberi pakaian wanita dan didandani dengan cantik. Seenggaknya menurut zaman mereka ya guys. Kalau menurut gua udah kayak vampir ya guys. Ketawa takut dosa, hehe. Ia pun datang ke ruangan Mak Coblak bersama adiknya dan berlatih menjadi calon istri yang baik dengan harus cantik, sopan, tenang, dan tidak memalukan. Itulah pilar wanita, kata si Mak Coblak. Hingga tiba-tiba muncullah si laba-laba, sehingga dimana ternyata si adiknya Mulan ini fobia banget sama laba-laba, dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun ia malah dimarahi, dan ketika ia memindahkan teko itu lagi, laba-laba pun merayap dan terjadilah kejadian kocak guys. Acara Mak Comblang pun berantakan dan si Mulan pun dicemooh karena sekeluarga Hua dibilang tidak mendidik seorang wanita dengan benar. Namun ketika itu tiba-tiba datanglah utusan dari raja untuk memberikan wajib militer kepada seluruh keluarga. Hingga giliran kepada keluarga Hua, ia pun mengecangkan celana kakinya dan pergi mengambil surat itu. Ia bilang, kami tidak memiliki anak laki-laki, maka biarkan saja saya yang akan berperang, kata hayalnya Mulan. Namun terlihat dari kondisinya memang sudah tidak mungkin untuk ikut berperang, tetapi si ayah Mulan tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Dan ketika keluarga Mulan sedang makan, terjadilah perbincangan di mana si anak dan istrinya mengeluh keputusan dari sang ayah. Namun ayahnya Mulan marah dan berbicara, kau mau keluarga Hua dicap sebagai keluarga yang tidak patuh kepada titah sang raja.
Dan Mulan pun berbicara, "Jika saja aku laki-laki, ayah tidak perlu kembali pergi berperang dengan kondisi seperti ini." Ayahnya pun pergi. Di malam hari, Mulan pun mendekati ayahnya yang sedang mencoba memegang senjata. Namun tentu tangannya gemeteran karena sudah lanjut usia. Di pagi hari nanti ayahnya akan pergi menunaikan tugas dan Mulan tahu jika ayahnya pergi, sudah bisa dipastikan ia tidak akan kembali lagi hingga ketika tengah malam ayahnya tidur. Mulan pun mencoba menggunakan pedang dengan 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Dan karena Mulan tidak mau ayahnya pergi ke medan perang, ia pun mengambil pedang ayahnya dan juga baju zirahnya. Di perjalanan, Mulan pun melewati hutan dan pegunungan. Ia juga harus melewati gurun yang panas, hingga dirinya tersesat dan kelelahan, dan tersisa hanya 1 apel busuk saja. Namun Mulan memberikan 1 apelnya itu kepada kudanya. Ia berbicara, "Kau lebih membutuhkan darinya daripada aku." Hingga ketika Mulan tertidur karena kelelahan, tiba-tiba datanglah jelmaan burung poni dan menuntut arah kepada Mulan. Dan untung saja Mulan selamat dan sampai ke gerbang pelatihan warrior. Di sana Mulan mulai berbaris dan bertemu dengan teman-temannya sambil terus merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Hingga suatu ketika terjadilah keributan kecil antara calon prajurit yang membuat Mulan terjatuh. Ia pun berpura-pura harus memiliki harga diri laki-laki dengan tidak menyambut uluran tangan dari Hong Hui. Dan mereka malah bertarung. Hingga datanglah ketua pelatih bernama Tung atau Isman. Tidaknya kepada Mulan, dan Mulan memilih nama Hua Jun untuk menjadi nama samarannya. Singkat waktu, Mulan ditempatkan di barak bersama lelaki. Ya iyalah, Mulan kan laginya Maria guys. Ia pun harus serba kagok alias serba nggak enak dengan kelakuan dari para lelaki di sana. Dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan pun tadi mau, masa sih Mulan mabar alias mandi bareng sama lelaki. Ia pun memilih untuk menjadi sukarelawan saja dengan menjaga tower semalaman tanpa tidur. Hingga di pagi hari barulah ia bisa tidur dengan mengendap-endap membuka korsetnya. Di keesokan harinya, Mulan pun mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, membelet dan bergaul dengan wanita di kap, hukumnya adalah mati, dan jika tidak tidur, hukumannya adalah diasingkan dan menjadi aib bagi negara dan keluarga. Di sana Mulan termenung karena dirinya jelas sudah jujur dengan berpura-pura sebagai lelaki. Latihan pun dimulai dari berpedang, memanah, belajar silat, bertembak sampai mengangkat air, sampai ke puncak dengan tangan yang harus lurus. Sudah beberapa hari mereka berlatih serius hingga Mulan dekat dengan si Hong Hui. Mereka pun suka berlatih bersama hingga di sebuah momen karena si Mulan terus diperlakukan dengan kecucuannya yang memegang tombak. Tak sadar Mulan pun mengeluarkan keahliannya yang membuat semua orang takjub. Mulan pun merasa bersalah, namun di sini berbeda. Keahliannya malah mendapat pujian yang luar biasa dari teman-teman dan juga komandannya. Hari terus berlalu, para musuh pun sudah memulai serangan, dan Mulan pun
mulai biasa mengontrol Cinya dengan baik, sampai-sampai ia menjadi prajurit paling berbakat di antara yang lainnya. Hingga hari perperangan pun datang, meski latihannya belum sepenuhnya selesai. Mau tidak mau, mereka harus siap berperang karena kabarnya di batalion lain sudah terjadi perang yang memakan banyak korban jiwa. Di malam hari, mereka pun berangkat dan benar-benar saja banyak sekali korban jiwa. Setengah mereka sampai di tempat tujuan dan kini mereka pun kembali untuk mengatur ulang strategi. Tepatnya di hari esok sebelum bangsa Rauran menyerang, mereka akan mencegahnya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, perperangan yang sebenarnya pun dimulai. Mulan dan para warrior yang lain bersiap untuk mempertaruhkan segalanya. Para Rauran pun sudah datang dan perang tidak bisa dihindari. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin pasukan Rauran berbelok dan lari. Maka Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya dan terjadilah aksi panah-panahan di atas kuda. Hingga semua temannya mati dan hanya tersisa Mulan seorang. Ia membulatkan tekad untuk mengejar para Rauran itu sendiri. Singkat cerita, sampailah Mulan di sebuah tempat yang penuh dengan sulfur. Di sana ia bertemu dengan jelmaan si burung hantu. Mulan pun bertarung dan sepertinya jelmaan si burung hantu itu tahu tentang jati diri Mulan yang sebenarnya. Lantas dia pun bertanya, "Siapa engkau yang sebenarnya?" Mulan pun menjawab, "I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army." Your chief. Hingga Mulan kembali ditanya satu kali lagi, "Siapa engkau yang sebenarnya?" Mulan pun menjawab dengan kalimat yang sama, "Soldier in the Emperor's Imperial Army." Then you will die. "Maka matilah kau dengan kepura-puraan," teriak jelmaan si burung hantu itu. Mulan pun disurikan lalu terbentur dengan pingsan. Hingga ketika ia sadar, ia pun termenung dan melihat 3 pilar di pedangnya. Dan kini ia sadar telah mengabaikan pilar kejujurannya. Dan kini ia pun mulai menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Hua Jun, melainkan sebagai Hua Mulan. Dan ia kembali ke medan pertempuran dan membantu teman-temannya dengan kemampuannya Chi yang sudah tidak bertahan lagi. Hingga ketika semua temannya terpojok karena banyak skill dari si penyihir jadi-jadian alias jelmaan si burung hantu, lalu mereka pun membuat informasi bertahan. Namun justru menjadi sasaran empuk ketapel api. Mulan pun mulai mempunyai ide untuk melongsorkan salju di atas gunung. Ia pun mengalihkan perhatian para musuh dan es pun runtuh menyapu semua musuh yang ada. Mulan pun berlari dengan menggunakan kuda dan menolong teman-temannya. Dan akhirnya mereka senang dengan bantuan Mulan, seorang warrior wanita yang tangguh. Dan mereka pun kini mengetahui Mulan yang sebenarnya. Malah Tolil gubruk si guru Ip Man, malah mencaci maki Mulan dengan kata penipu dan pembawa aib bagi keluarga Hua. Mulan pun diasingkan dan diusir serta dicap sebagai penipu dan membawa aib bagi negara dan keluarganya. Namun itu adalah peraturan. Ia pun tetap diasingkan. Mulan pun termenung dan menangis di atas gunung atas segala yang telah terjadi. Ia sekarang menjadi aib bagi
keluarga. Hingga datanglah jelmaan si burung hantu menghampiri Mulan. Ia berkata, "Kita itu sama, joinlah bersamaku dan kita akan menjadi tak terkalahkan." Namun hebatnya lagi, si Mulan ini jiwa kesatriaan guys. Meskipun ia sudah dibuang, ia tetap loyal terhadap negaranya dan juga kepada sang raja. Hingga ia mengetahui informasi yang tak sengaja dikatakan oleh si burung hantu. Ia pun langsung pergi menghadap guru Ip Man untuk melapor bahwa penyerangan dari depan hanyalah pengalihan saja. Dan sebenarnya beberapa orang Rauran sedang menyelinap masuk ke dalam dinasti untuk membunuh raja. Namun setelah ia sampai di sana, ia pun malah akan dieksekusi. Beruntung teman-temannya percaya pada Mulan dan akhirnya si Tolil goblok bingit Ip Man pun sadar dan percaya perkataan Mulan. Dan kini Mulan pun disuruh memimpin jalan untuk mengejar para assassin Rauran yang menyelinap masuk ke dalam dinasti. Di dalam kerajaan, para pasukan Rauran yang terlatih sudah bisa menguasai kerajaan dengan bantuan si burung hantu yang berhasil menyamar sebagai penasihat kerajaan yang membuat si raja mau diusirkan ke tempat lain, yang nyatanya itu sebagai jebakan saja. Mulan dan teman-temannya pun mulai bertarung dengan sengit. Ia pun disuruh duluan mengejar sang raja dan menjaganya. Namun si raja sudah tidak ada dan yang ada di sana hanyalah si burung hantu. Si burung hantu pun heran, kok bisa sih seorang wanita memimpin pasukan laki-laki. Mulan pun mengajak si burung hantu untuk kembali ke jalan yang benar dan bertobatlah sebelum kau terlambat. Karena bila waktu telah berhenti, yang sejati hanyalah sepi. Itu kata Bang Opi. Anjay. Si burung hantu pun kemudian sepertinya sedih sadar ya guys, lalu pergi dan Mulan menyadari si burung hantu itu menunjuknya kepada sang raja. Dia pun mengejar si burung hantu dengan melewati genting yang tinggi hingga sampailah ia kepada tempat penyergapan sang raja. Terlihat si raja akan dibakar di atas gedung bambu dan ketika si burung hantu ini datang kepada Boris Khan pun sadar bahwa si burung hantu ini sudah bertobat dan mengkhianatinya dengan menuntut Mulan. Dia pun memanah Mulan dan untung saja si burung hantu ini melindungi Mulan. Alhamdulillah, si burung hantu akhirnya husnul khotimah dengan tenang ya guys. Dan kali ini Mulan akan play on dengan si Boris Khan itu guys. Hingga pada sebuah momen gedung Mulan terpental dan terjatuh ke dalam api yang membara hingga meleleh. Dan Mulan pun mendapatkan semangat dari sang raja dengan menyebut ia sebagai wanita warrior meski bukan mitik. Tapi si Mulan ini gigih parah, mantap jiwa kali guys. Ia pun mampu mengalahkan Boris Khan hingga membuat si Boris Khan ini terjatuh. Namun ketika Mulan akan melepaskan tali di tangan raja dan membebaskannya, Boris Khan pun alias JSS DML ini melemparkan panah terakhirnya kepada sang raja. Ulti ya guys. Dan untung saja si rajanya ini juga gigih parah guys. Secara Jet Li ya guys, top global 1 fighter di film ini. Raja itu pun GGWP, nggak pelangak-pelongo, idiot rakus, kekuasaan dan wanita seperti kebanyakan raja lain. Dan panah Boris Khan pun itu ditangkap lalu diumpan lambung dengan tendangan Ronaldo hatinya sehingga menancap ke tubuh Boris Khan dan Safek mainnya hebat. Boris Khan pun tewas dengan seketika guys. Mulan pun berhasil menjaga raja dan mendapatkan apresiasi
dari sang raja. Lalu dirinya pun diundang ke istana untuk mendapati jabatan sebagai pengawal raja. Namun Mulan menolaknya. Ia ingin kembali ke desanya lalu meminta maaf karena ia pun diizinkan dan pulang. Mulan pun berpisah dengan Hong Wei, dan sepertinya Hong Wei ini telah mencintai Mulan dan berjanji suatu saat nanti ia akan menemuinya lagi. Ujar Hong Wei. Singkat cerita, Mulan pun sampai di desanya dan bertemu adik dan ibunya. Semua orang terheran-heran melihat Mulan pulang dengan pakaian warrior. Ia pun meminta maaf kepada sang ayah juga terkait pedangnya yang hancur. Namun ayahnya tidak peduli itu. Ia hanya ingin Mulan baik-baik saja dan selamat. Ia pun memaafkannya hingga tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan bersama guru Ip Man. Ia pun memberi hadiah kepada Mulan sebuah pedang mantap dan mendeklarasikan Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dinasti. Seluruh warga Cina berhutang padanya, juga sang raja yang berhutang nyawa kepada Mulan. Semua warga yang mendengar itu shock setengah mati. Mereka tidak menyangka Mulan bisa mendapatkan kehormatan sebagai kesatria, bukan juga sebagai wanita yang biasa. Mulan pun membuka pedang itu dan terlihat 3 pilar sama seperti pedangnya yang dulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun di balik pedang itu ada satu pilar tambahan, yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal raja, dan itu adalah perintah raja, dan Mulan pun menyetujuinya. Mulan menjadi pahlawan dinasti tanpa mengabaikan pengabdian kepada keluarga. Hal itu tertanam pada diri Mulan, dan film Mulan pun berakhir. Bagaimana, seru bukan filmnya guys? Film ini cocok banget ditonton bareng keluarga dan teman-teman karena ceritanya yang ringan dan menginspiratif. Dari segi pertempuran emang agak sedikit kurang ya guys. Namun di film ini banyak pelajaran yang kita dapat, terutama dari 3 pilar yang selalu dijunjung oleh Mulan, tentang kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Itu adalah 3 pilar utama seorang warrior. Namun jangan kalian salah, karena di sini karakter utamanya adalah Mulan dan dia adalah wanita. Dia juga mencontohkan hal yang benar dengan adanya satu pilar terakhir bagi seorang wanita, yaitu pengabdian kepada keluarga. Karena banyak nih di kita yang sok-sokan emansipasi tapi tidak mengabdi kepada keluarga, yang malah akan menjadi masalah baru. Di film ini menjunjung tinggi emansipasi wanita, namun juga tidak menghilangkan kodrat dari si wanita, sehingga terciptalah kebahagiaan yang hakiki dan happy ending. Dan film ini mendapatkan nilai 5,4, tetapi Gudang Kreasi sendiri kasih nilai 10,0 karena di sampingnya film ini mempunyai nilai kehidupan, dan juga karena film ini mempunyai tokoh utama yang memang Gudang Kreasi diakui cantik ya kali ya guys. Mungkin segini aja review penjelasan film Mulan 2020 dari Gudang Kreasi. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Gudang Kreasi terlengkap ya guys. Dan buat kalian yang mau request, bisa kalian request di kolom komentar ya guys. Oke, thanks for watching.